Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Resmiati dari Prodi Perbankan Syariah semester 2. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban ujian akhir semester Psikologi Umum. Untuk jawaban yang pertama yaitu membuat mind mapping mengenai psikologi umum. Psikologi umum merupakan suatu keilmuan mengenai tingkah laku individu secara umum. Ruang lingkup psikologi menurut Immanuel Kant ada 3. Yang pertama, kognisi, yang kedua, emosi, dan yang ketiga, konasi. Kognisi adalah hal yang berkaitan dengan pemahaman dan pemikiran individu. Dan konasi adalah hal yang berkaitan dengan kemauan, kehendak, atau keinginan individu. Dan emosi yaitu gejala jiwa yang menonjol dan bisa menimbulkan gejolak jiwa. Untuk jawaban yang kedua yaitu saya memilih poin berpikir. Berpikir merupakan aktivitas jiwa dalam menggabungkan hubungan-hubungan dengan pengetahuan yang telah dimiliki, sehingga terjadi proses gambaran. Salah satu kegiatan mental seseorang adalah berpikir. Terdapat berbagai pendapat dari para ahli terkait pendefinisian berpikir. Hal ini disebabkan karena pandangan para ahli sesuai dalam bidang yang dikuasai. Demikian definisinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berpikir adalah gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan-hubungan di antara pengetahuan yang dimiliki. Dan yang kedua, berpikir adalah suatu proses dialektis. Dan yang ketiga, menurut Plato, berpikir adalah berbicara dalam hati. Yang keempat, berpikir adalah proses yang dinamis yang dapat digambarkan menurut proses atau jalannya. Dan yang terakhir, yang kelima, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berpikir artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, dan menimbang-nimbang dalam ingatan. Proses yang dilalui dalam berpikir diantaranya ada 4 proses. Yang pertama, proses pembentukan pengertian, yaitu kita menghilangkan ciri-ciri umum dari sesuatu, sehingga tinggal ciri khas yang dari sesuatu tersebut. Dan yang kedua, membentuk pendapat, yaitu berpikir kita menggabungkan beberapa pengertian sehingga menjadi tanda masalah itu. Yang ketiga, pembentukan keputusan, yaitu pikiran kita menggabung-gabungkan pendapat tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, pembentukan kesimpulan, yaitu pikiran kita menarik keputusan-keputusan dari keputusan yang lain. Beberapa ahli mengemukakan tentang jenis-jenis proses pemikiran. Jean Piaget mengungkapkan proses berpikir berdasarkan tahap perkembangan kognitif siswa dapat diamati melalui 3 tipe proses berpikir, yaitu pertama, asimilasi merupakan proses penyatuan informasi baru ke struktur kognitif yang ada dalam benak anak. Dan yang kedua, akomodasi merupakan penyesuaian aplikasi skema yang cocok dengan lingkungan yang direspon atau penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Dan yang ketiga, equilibrium merupakan keseimbangan dengan apa yang digunakan dengan lingkungan yang direspon sebagai hasil dari ketetapan akomodasi atau penyesuaian dari asimilasi. Untuk jawaban yang ketiga yaitu dengan soal, menurut Anda bagaimana kepribadian manusia terbentuk? Faktor apa sajakah yang mempengaruhi kepribadian seseorang? Jelaskan. Nah, menurut saya kepribadian terbentuk sebagai akibat konflik mendasar dan abadi antara individu dengan masyarakatnya. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang yaitu ada pengalaman awal, sangat sulit menghilangkan ingatan. Orang dewasa dianggap sikapnya lebih dewasa karena pengalamannya sudah banyak, sehingga memperoleh banyak pelajaran hidup. Dan yang kedua, kondisi fisik. Kondisi fisik juga sangat berpengaruh. Dilihat dari hal kecil, tidak banyak orang yang tidak percaya diri karena memiliki tubuh yang pendek, gendut, ataupun kulit hitam. Dan yang ketiga, daya tarik. Daya tarik menjadi hal yang utama juga karena seseorang akan melakukan apa yang mereka sukai, sehingga kebiasaan muncul, terbentuklah kepribadian. Inteligensi, perhatian lebih terhadap anak yang pandai dapat menjadikan ia sombong, dan anak yang kurang pandai merasa bodoh.
Apabila pendekatan atau berdekatan dengan orang yang berpandai tersebut dan tidak jarang mereka melakukan atau mengalami perlakuan yang kurang baik. Ada emosi. Ledakan emosional tanpa sebab yang tinggi dinari sebagai orang yang tidak matang. Penekanan ekspresi emosional membuat seseorang murung dan tidak cenderung kasar, tidak mau bekerja sama dan sibuk sendiri. Kemudian ada nama. Walaupun hanya sekedar nama, tetapi sedikit memiliki pengaruh terhadap konsep diri. Namun pengaruh itu hanya terasa apabila anak menyadari bagaimana nama itu mempengaruhi orang yang berarti dalam hidupnya. Dan kemudian ada keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan dan kegagalan akan mempengaruhi konsep diri. Kegagalan dapat merusak konsep diri, sedangkan keberhasilan akan menunjang konsep diri itu. Dan ada juga penerimaan sosial. Anak yang diterima dalam kelompok sosialnya dapat mengembangkan rasa percaya diri dan kepandaiannya. Sebaliknya, anak yang tidak diterima dalam lingkungan sosialnya akan membenci orang lain, cemberut, dan mudah tersinggung. Kemudian pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga juga sangat mempengaruhi kepribadian anak, sebab waktu terbanyak adalah bersama keluarga. Dan yang terakhir yaitu perubahan fisik. Perubahan kepribadian dapat disebabkan oleh adanya perubahan kematangan fisik yang mengarah kepada perbaikan kepribadian. Akan tetapi, perubahan fisik yang mengarah pada klimakterium dengan meningkatnya usia dianggap sebagai suatu kemunduran menuju ke arah yang lebih buruk. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.